dalam rencana pembangunan daerah kita pun yang pertama itu adalah juga peningkatan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita kembali lagi di podcast Sang Pelayan. Kita mengundang penjabat Wali Kota Payakumbuh, Bapak Rida Ananda, di podcast Sang Pelayan ini. Kali ini kita akan menanyakan rahasia atau rahasia dapur ya Pak dari pemerintah daerah Kota Payakumbuh bisa meraih penghargaan berturut-turut dari Ombudsman atau dari penyelenggara lainnya. Tapi sebelum dijawab pertanyaan ini, Bapak Rida, baiknya saya tanya dulu kabar Pak Rida. Gimana kabarnya, Pak Rida? Alhamdulillah, Pak Red. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Tadi pagi dari Payakumbuh. Alhamdulillah lancar perjalanannya. Jalannya lancar ya Pak? Ya. Oke. Dari Payakumbuh berapa jam Pak ke Kota Padang nih Pak? Kurang lebih 3 jam. 3 jam? 3 jam. Alhamdulillah tidak terlalu lama Ya. Para penonton. Beliau bisa sampai di kantor Ombudsman. Karena masih hari Rabu. Oke. Kalau hari Jumat udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Jumat, Sabtu, Minggu nggak bisa lagi. Baik, oke. Baik nih Pak Rida, kita tahu pemerintah Kota Payakumbuh itu adalah pemerintah kota yang banyak diberikan penghargaan, Alhamdulillah. baik di tingkat regional, nasional, dan di dalam daerah sendiri. Amin. Salah satunya Ombudsman, saya baca juga ada Kota Layak Anak ya Pak, Ya. juga diberikan penghargaan. Hal ini mungkin tidak terlepas dari wali kota sebelumnya, Ya. Bapak Riza Fahlevi, Ya. dan saat itu beliau sebagai Sekda Kota Payakumbuh. Ya. Tentu beliau tahu rahasia dapur bagaimana pemerintah Kota Payakumbuh ini bisa mendapatkan penghargaan begitu banyak dari instansi pemerintah. Nah, silakan nih Pak Rida, berikan kami rahasia dapurnya supaya bisa mendapatkan penghargaan itu Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih nih kawan-kawan dari Ombudsman, Pak Asisten. Ya, Pak. Kita hadir di sini. Tadi sudah menerima penghargaan dari Bu Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat menjadi yang terbaik di Sumatera Barat. Tentu ini kalau rahasia dibilang rahasia apa ya? Ya. Gak ada rahasia sebenarnya. Gak ada rahasia. Karena memang ini masyarakat tahu semua. Cuman kiat-kiatnya yang pertama itu sebenarnya kiatnya adalah kita itu adalah abdi masyarakat. Oke. Abdi negara sebenarnya. Kita kalau harus tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kita. Bagaimana caranya? Caranya tentu kita buat semacam sistem. Karena kadang-kadang ada juga kalau ASN kan polanya kan dari dulu pokoknya kita pakai sistem dulu tuh kan pendapatan banyak, gajinya sama gitu loh. Pendapatannya banyak, berapapun besar kerjanya, tapi gajinya tetap gitu loh. Seperti itu. Kita coba bagaimana kita memberikan penghargaan dulu kepada ASN kita. Sehingga mereka itu bekerja maksimal untuk melahirkan inovasi-inovasi. Dan yang paling prinsip itu adalah saya katakan tadi, kita bermulai dari diri kita sendiri. Saya katakan bahwasanya kita ini adalah pelayan masyarakat. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Kita jangan sampai tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Jadi kalau ada pun pengaduan masyarakat harus kita. Saya aja telepon saya 24 jam, Pak. Oke. Siapapun telepon ada nomor, saya kenal tidak kenal, saya usahakan selagi saya tidak rapat, selagi saya tidak tidur, itu insya Allah akan saya layani masyarakat dengan baik. Di akun-akun Instagram saya, di Facebook, segala macam, banyak yang ngadu, Pak. Banyak yang sampaikan kepada kami. Kadang tidak bisa kontak dengan nomor telepon kami melalui Facebook, melalui Instagram,
Apalagi kalau SP4 lapor kan sudah resmi. Lapor, ya. Ya, jadi dan kami pun sekarang membuat layanan menampung aspirasi masyarakat. Jadi artinya kita sudah membiasakan kepada seluruh pegawai ASN kita untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kalau ada ASN kita yang tidak memberikan pelayanan terbaik, kami akan menegur, akan memberikan teguran kepada masyarakat, kepada ASN kita, mengapa tidak melayani masyarakat kita dengan baik. Mungkin itu kiat-kiatnya, Pak. Oke, Pak. Kalau itu kiat-kiat yang kita dengar ya, Pak. Kalau saat ini, di saat Bapak menjabat sebagai penjabat wali kota Payakumbuh, apakah ada pembaharuan kiat-kiat lagi nah, Pak? Nah, dari yang lama ke yang baru tentu harus ada perubahan-perubahan kiat-kiat atau tambahan kiat-kiat yang masih Bapak simpan dan belum sampaikan ke kita. Sebenarnya selama saya menjabat kiat-kiatnya, apalagi saya sudah memegang jabatan sebagai pejabat kepala daerah pada hari ini, kiat-kiatnya tentu kita bagaimana tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Jadi keramah tamahan itu yang paling penting. Keramah tamahan kita, sehingga saya pun tidak sungkan-sungkan, Pak, mau duduk di warung, mau menampung aspirasi masyarakat, sama di kursi bawah, duduk di tikar, makan bersama masyarakat. Saya nggak sungkan-sungkan begitu, karena kita sama semua. Tugas kita tuh melayani masyarakat dengan baik. Karena kesempatan itulah masyarakat memberikan informasi kepada kita. Kalau nggak begitu, kalau hanya duduk di meja acara formal, seremonial begitu, nggak bakalan bisa tertampung aspirasi masyarakat. Jadi itu kiat-kiatnya yang cara kita untuk itu selama menjabat, Pak. Apalagi sedang menjabat ini tentu saya berusaha untuk tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Baik, Pak. Tadi, Pak, dari hasil detail yang dipaparkan Ombudsman, walaupun nilai kita termasuk adalah nilai yang tertinggi, tentu masih perlu ada yang ditingkatkan. Seperti kompetensi dari penyelenggara pelayanan publik dan pengolah pengaduan pelayanan publik. Itu jadi catatan di dalam meningkatkan nilai kita selanjutnya. Nah, apa nih strateginya, Pak, dalam dua hal ini supaya kompetensi penyelenggara bisa meningkat, pengolah pengaduan bisa berjalan dengan baik? Itu, Pak. Untuk kompetensi itu kita lakukan pelatihan-pelatihan. Kita lakukan bimbingan teknis, bintek, dan pelatihan-pelatihan ke depan. Tadi dari catatan dari Bapak dan Ibu dari Ombudsman, bahwasanya ada yang perlu kita tingkatkan, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita itu, karena dalam rencana pembangunan daerah kita pun yang pertama itu adalah juga peningkatan sumber daya manusia. Kita kan tidak punya visi misi, Pak. Tapi dalam RPD itu ada tujuan. Tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia kita. Itu yang pertama. Jadi kita lakukan dalam bentuk pelatihan, bimbingan, dan segala macam, sehingga bisa meningkatkan kompetensi. Kemudian yang kedua tentang pengaduan, Pak. Pola pengaduan tentu kita tingkatkan bagaimana SP4 lapor. Dan kemudian juga kita memakai media sosial, karena media sosial itu cukup ampuh sekarang, Pak. Karena memang banyak masyarakat kita melalui media sosial saja memberikan informasi, Pak, jalan di sini berlobang, katanya kan. Saya langsung tanggapi itulah, saya teruskan kepada, dan kami juga melakukan sekarang namanya RIDA, Pak, ruang informasi pelayanan warga. Namanya RIDA, jadi dialog bersama warga, ruang informasi dialog bersama warga. Kita itu lakukan sekali 2 minggu di Payakumbuh itu melalui Zoom. Jadi masyarakat itu datang ke kantor lurah dan boleh langsung melalui Zoom dengan handphonenya sendiri, itu menyampaikan selama 1,5 jam setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 3:30 itu kita lakukan pertemuan langsung dengan masyarakat yang wajib dihadiri oleh kepala dinas. Tidak ada alasan kepala dinas tidak hadir, Pak. Karena dimanapun dia, walaupun di dalam WC dia harus begitu juga, Pak. Dia harus ikut juga karena dia Zoom dengan masyarakat. Apapun pertanyaannya nanti saya juga hadir, walaupun saya dalam perjalanan. Kemarin saya dalam perjalanan, Pak. Dari Payakumbuh ke Padang.
Tapi saya tetap mengikuti. Artinya kita mendengar informasi dari masyarakat sehingga pengaduan masyarakat itu dapat kita layani dengan cepat dan baik. Baik Pak. Jadi para penonton ada aplikasi yang namanya Rida. Rida. Saya pikir Rida ini ada nama panjangnya lagi Pak. Cukup Rida saja ya Pak. Rida saja. Baik. Begini Pak Rida. Di tahun 2017, Ya. Ombudsman pertama kali melakukan penilaian. Ya. Itu Kota Payakumbuh dapat nilai hijau. Ya. 2021 dilakukan lagi. Ya. Satu-satunya kota yang mendapatkan nilai hijau, satu-satunya. Ya, alhamdulillah. Boleh tepuk tangan, Bu. Dan 2022 ini Kota Payakumbuh tetap mempertahankan nilai hijaunya Alhamdulillah. dengan kualitas tinggi. Tertinggi ya. Di podcast ini kita tantang juga Pak Wali Kota, Pak Rida Ananda, tahun 2023 bisa masuk 5 besar nasional. Bagaimana Pak tantangan kita Pak? Yang namanya tantangan tentu kita terima kasih ini. Ya. Tantangan buat kami secara pribadi selaku pejabat dan kawan-kawan tentu perlu dengan kerja keras lagi memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada. Rekomendasi dan catatan yang diberikan Ombudsman itu mungkin bisa mengantarkan kita untuk nanti bisa menjadi lebih baik lagi di tingkat nasional. Mudah-mudahan kita siap Pak. Kita siap untuk menjadi yang terbaik untuk di tingkat nasional. Insya Allah. Oke. Baik, terima kasih Pak Rida telah mampir ke podcast kami. Terima kasih penonton podcast Dunsana Ombudsman, podcast Sang Pelayan. Tantangan kita disambut baik oleh Bapak Wali Kota. Kita doakan pemerintah Kota Payakumbuh di tahun 2023 ini masuk 5 besar, mendapatkan kualitas standar pelayanan publik di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya. Ya, Pak.